Halo, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan kembali, nama saya Roni Sitompul, merupakan seorang analis survei, pengukuran, dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Pada podcast kali ini, saya akan membahas lanjutan podcast kemarin. Masih ingat kan tentang podcast kemarin? Itu loh, yang membahas tentang nilai-nilai dasar ASN. Ada yang udah lupa ya? Oke deh, saya bantu ingetin lagi. Jadi tuh, nilai-nilai dasar ASN terdiri dari 5 nilai, yaitu aneka. Gimana? Sudah mulai ingat nggak? Jadi aneka itu merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Nah, podcast sebelumnya kan sudah membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Podcast kali ini tuh membahas tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Tetap dengerin baik-baik ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tentang komitmen mutu. Jadi, komitmen mutu itu adalah standar penjaminan mutu pada tiap organisasi tidaklah sama, disesuaikan dengan visi misi dari organisasi. Contohnya, visi misi antar BPN itu adalah melayani profesional dan terpercaya. Ada beberapa nilai yang harus ada dalam komitmen mutu, yaitu yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi itu seperti jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, yang kedua adalah efektivitas, adalah sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang akan dikerjakan. Selanjutnya, inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Nah, yang terakhir dari komitmen mutu itu adalah orientasi mutu. Orientasi mutu itu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen itu termasuk dalam orientasi mutu. Nah, sekarang tuh saya mau ngasih tahu nih contoh implementasi dari komitmen mutu, yaitu contohnya adalah memanfaatkan, berkreasi, dan berinovasi dengan berbagai bentuk teknologi informasi, karena era sekarang itu ASN milenial dituntut untuk bergerak ke arah industri 4.0 yang segala hal menggunakan teknologi agar efektif, efisien, namun tetap berorientasi terhadap mutu. Contoh kedua nih, memasang target tinggi namun realistis, sehingga dalam bekerja kita dapat berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target tertentu, tapi tetap ingat harus ada kendali mutunya. Oke, selanjutnya kita membahas nilai-nilai dasar ASN yang terakhir, yaitu anti korupsi. Pada tahu kan apa arti dari anti korupsi itu? Oke, saya jelaskan nih. Menurut definisinya, anti korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri atau orang lain yang pada akhirnya adalah merugikan keuangan negara. Berbagai jenis tindakan korupsi yaitu seperti suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, adanya kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, dan yang terakhir atau gratifikasi atau pemberian hadiah dengan maksud tertentu. Jadi tuh sekarang saya akan memberitahukan tentang implementasi dari anti korupsi, yaitu seperti hindarilah penyuapan. Sebagai ASN, jangan menerima suap dalam bentuk apapun dan menjaga instansi kita, yaitu Kementerian ATR BPN, menolak dalam bentuk gratifikasi, karena itu bagian dari korupsi. Kita harus mencegahnya. Maka nih, ada PR buat ASN masa kini atau ASN milenial.
karena masih banyak nih ASN yang bertindak korupsi. Korupsi yang merupakan biasa di negara Indonesia berbeda banget loh sama negara maju. Contohnya Jepang. Di sana yang ketahuan korupsi itu dia tuh bakal malu dan bunuh diri atas tindakan korupsinya. Bandingkan nih dengan korupsi di Indonesia. Padahal sudah ketahuan loh dia OTT. Tahu kan OTT? Operasi tangkap tangan. Jadi tuh jelas-jelas loh dia udah ketangkap tangan oleh KPK. Tapi masih aja nggak mau ngaku. Jadi tidak ada nih efek jerah terhadap tindakan korupsi di Indonesia. Jadi menurut saya nih untuk mengurangi tindak korupsi itu lebih baik itu meningkatkan sanksi terhadap pelaku korupsi serta meningkatkan kecerdasan secara intelektual, emosional, dan spiritual agar terhindar dari tindakan korupsi yang sangat jamak di Indonesia ini. Begitulah kira-kira pemaparan singkat dari saya tentang nilai-nilai dasar ASN. Semoga podcast yang saya buat dapat bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Semoga ASN-ASN masa kini menjadi agen perubahan demi Indonesia lebih baik. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. See you.